Sobat UB TV, kembali lagi di program Berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah Newspoint Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita oposisi miliki peran sebagai mitra kritis. Keberadaan oposisi dalam pemerintahan di Indonesia masih dibutuhkan. Namun pengertian oposisi bukan sekedar berbeda atau melawan kebijakan pemerintah. Dosen Komunikasi Politik UB Ferdi Firmantoro menjelaskan bahwa oposisi yang dimaksud dalam hal ini adalah menjadi mitra kritis dari pemerintah dan mewakili aspirasi publik. Dengan adanya mitra kritis, maka berbagai kebijakan yang akan diluncurkan dapat diperdebatkan terlebih dahulu demi kepentingan masyarakat. Politik yang lebih ideal, PDI Perjuangan untuk berada di luar koalisi pemerintah, saya kira ini sebagai sebuah wacana yang sehat di dalam dinamika demokrasi. Tapi dengan catatan bahwa ini yang penting untuk disampaikan di dalam diskusi publik, bahwa oposisi itu bukan berarti betul-betul melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Jadi ini yang penting dipahami, bahwa definisi secara substantif oposisi itu adalah bagaimana menjadi mitra pemerintah tetapi mitra yang kritis. Mitra dalam hal ini adalah mitra yang bisa memberikan masukan yang konstruktif. Karena apa? Karena kalau itu mengandalkan dari pihak yang berada di dalam internal, biasanya kan mereka lebih sungkan, lebih ewoh pakewoh gitu ya. Tapi kalau menggunakan pihak yang berada di luar kekuasaan, itu harapannya bisa lebih objektif. Ferdi berharap pada pemerintahan pasca Presiden Joko Widodo terdapat peran oposisi yang lebih kuat, sehingga berbagai kebijakan yang ada dapat dicermati secara lebih maksimal sebelum menjadi kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang. Dosen Komunikasi Politik UB Ferdi Firmantoro menjelaskan bahwa PDIP memiliki modal sosial dan politik yang strategis jika menjadi oposisi. PDIP merupakan partai yang pernah menjadi partai penguasa dan oposisi dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain itu, sebagai pemenang pemilu legislatif, PDIP memiliki jumlah kursi yang memadai untuk menjadi oposisi. Relasi Megawati dan Prabowo yang ada juga dinilai tidak menjadi hambatan bagi peran PDIP sebagai oposisi. Bagaimana yang terjadi sekarang ini juga, kalau kita lihat memang hubungan Pak Prabowo secara personal dengan Ibu Megawati ini sebenarnya tidak ada masalah secara serius ya, apalagi beliau pernah punya riwayat bersama di dalam nahkoda pertarungan politik ya. Tapi kalau kita lihat istilahnya secara keseluruhan ya, PDI Perjuangan secara kelembagaan dan kepartaian secara keseluruhan, dan kemudian dengan koalisi pemerintah saat ini, itu sebenarnya beberapa kebijakannya itu tidak secara khusus linear atau ketemu gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh misalkan Pak Ganjar ketika melakukan misalkan dengan Prof Mahfud ketika terjadi debat politik, itu kan betul-betul istilahnya memberikan kritik terkait dengan kebijakan-kebijakan atau wacana yang dilontarkan oleh paslon 02 yang kala itu Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Jadi artinya dalam konteks pertarungan politik ke depan ini, saya kira kalau kita melihat konsistensi PDIP ditambah dengan bagaimana relasi yang selama ini ada gitu ya, saya kira memang keputusan mengambil posisi di oposisi itu cukup masuk akal. Dengan modal tersebut, maka PDIP dapat menjadi mitra kritis pemerintah dalam membahas dan mengawal berbagai kebijakan pemerintahan pasca Presiden Joko Widodo.
Divisi Informasi dan Kehumasan UB menggelar sosialisasi dan workshop survei kepuasan masyarakat bagi pimpinan unit kerja di lingkungan UB. Kegiatan rutin ini pada tahun ini menitik beratkan pada lingkup yang lebih spesifik, sehingga nantinya masukan yang ada dapat menjadi bahan bagi pengambilan keputusan pimpinan. Kepala Divisi Informasi dan Kehumasan UB, Zulfa Ida Penatagama menjelaskan bahwa SKM merupakan hal rutin yang terus diperbaiki agar masukan yang ada lebih spesifik. Alhamdulillah bisa menyelenggarakan dengan support dari seluruh tim panitia dan DTI utamanya bisa melaksanakan acara sosialisasi dan workshop SKM berbasis sistem, dan hari ini memang kegiatan yang sebenarnya rutin dilakukan. Setiap tahun sekali kami melakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan di unit kerja yang ada di Universitas Brawijaya. Harapannya SKM yang sudah rutin kita lakukan itu bisa tersampaikan IKM-nya, itu nilainya berapa untuk setiap tahunnya, sehingga nanti pimpinan bisa menjadikan nilai IKM ini menjadi dasar untuk merencanakan kegiatan, utamanya untuk peningkatan pelayanan publik. Itu harapannya, sehingga kalau kegiatan hari ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pimpinan maupun kepada seluruh ketua GJM yang kita undang, juga ada ketua ZI atau zona integritas tiap fakultas maupun unit kerja, agar pemahaman untuk pengisian SKM itu. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pelaksanaan SKM pada tahun 2024 akan lebih baik dan mampu meningkatkan performa layanan Universitas Brawijaya kepada sivitas dan masyarakat. Kompetensi mahasiswa dan lulusan UB akan terus digenjot agar mereka mampu berkiprah dalam dunia kerja internasional. Hal ini menurut Rektor UB, Profesor Widodo, menjadi salah satu target UB saat ini. Untuk itu, mahasiswa juga akan dibekali kemampuan global leadership sebagai bekal untuk berkompetisi di dunia global. Ada program namanya Global Leadership untuk student. Kita berharap bahwa mahasiswa kita nanti begitu terus tidak hanya bekerja di dalam negeri, tetapi dia bisa bekerja di luar negeri, dia bisa jadi tokoh internasional, dia bisa jadi trendsetter perubahan-perubahan di seluruh lini, levelnya tidak nasional tapi levelnya internasional. Kira-kira begitu. Keberadaan alumni UB di perusahaan dan dunia kerja global nantinya akan berdampak positif bagi UB agar dapat menjadi kampus unggulan dengan reputasi internasional dan mampu menghasilkan lulusan yang diterima di dunia kerja global. BMH Hidayatullah sinergi dengan perhotelan Santuni Yatim Duafa. BMH Hidayatullah Malang terus bergerak dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menjalankan programnya. Salah satu pihak yang digandeng adalah perhotelan. Melalui sinergi dengan kalangan perhotelan seperti Hotel Swiss Bell Inn, BMH menggelar santunan untuk anak yatim dan duafa di Kota Malang. Menurut perwakilan BMH, Agus Wahyudi, sinergi ini merupakan hal yang bagus sehingga kegiatan santunan pada bulan Ramadan berjalan dengan baik. Jadi mewakili Baitul Mal Hidayatullah BMH Malang dalam rangka sore ini hadir di Hotel Swiss Bell Inn, yaitu berbuka puasa dan donasi atau santunan terhadap anak yatim duafa, seperti itu. Ya, seperti itu. Berarti dari Bapak BMH Hidayatullah bekerja sama dengan Hotel Swiss Bell Inn, seperti itu ya, betul. Pak? Oke, baik. Kemudian tadi acaranya ada apa saja, Pak, kalau boleh tahu? Oke, tadi alhamdulillah awal dibuka oleh sambutan oleh Pak GM, Bapak Nugraha Tri Dharma Putra. Selanjutnya ada tausiah yang alhamdulillah saya sendiri yang membawakan, kurang lebih sekitar 20-25 menit, dan ada interaksi tanya jawab di situ. Begitu. Kemudian Pak, untuk peserta acaranya, kalau boleh tahu ada berapa jumlah pesertanya dan pesertanya dari mana nih Pak?
Jumlah peserta yaitu ada 25 orang penerima manfaat, yatim piatu dan duafa yang berasal dari Bareng Kartini. Ya. Dalam kegiatan santunan, BMH juga menyediakan penceramah agama yang memberikan tausiah kepada peserta kegiatan buka bersama di Hotel Swiss Bell Inn Malang. Keceriaan nampak terpancar dari anak yatim dan duafa yang hadir di Hotel Swiss Bell Inn Kota Malang. Mereka nampak senang menunggu saat berbuka puasa dengan mendengarkan ceramah dan hiburan dari pihak hotel. Sore itu, mereka diundang oleh pihak Hotel Swiss Bell Inn untuk berbuka bersama dan mendapatkan bingkisan. Kepada tim liputan Newspoint dan Duta Fikes UB, Atika, bersama General Manager Hotel Swiss Bell Inn Gunawan Tri Dharma Putra menjelaskan tujuan dan bentuk kegiatan tersebut. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Boleh tahu Bapak dengan siapa? Saya dengan Gunawan Tri Dharma Putra selaku General Manager Hotel Swiss Bell Inn Malang. Ya. Kalau begitu saya panggil Pak Gunawan boleh? Boleh. Baik. Bapak boleh tahu sore hari ini ada acara apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, hari ini kita mengadakan sebuah acara yang sudah rutinitas setiap tahun kita adakan, dan alhamdulillah kita kembali bertemu di bulan Ramadan, sehingga acara rutin yang kita adakan setiap tahun yaitu berbagi bersama dengan para yatim piatu, ya, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan buat kita semua. Seperti itu, setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan. Betul. Berarti merupakan kegiatan rutin ya Pak Betul, ya? betul. Oke, kalau begitu untuk pesertanya sendiri, acara kali ini siapa saja nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, memang untuk hari ini kita memanggil 25 anak yatim dan piatu. Berikut juga yang memang kalau masih ada orang tuanya sebagai pendamping, kita juga, dan juga rekan-rekan dari tim manajemennya Swiss Bell Inn Hotel Malang. Oh, seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu bentuk acaranya ada apa aja nih Pak? Tadi sebelum berbuka dan setelah berbuka nanti ada apa Pak Ya, acaranya? memang kita cukup sederhana karena memang waktunya juga cukup sempit, jadi kita hanya berikan souvenir dan juga sekedar bingkisan berupa uang yang memang mudah-mudahan bisa buat manfaat buat mereka. Seperti itu. Semoga bisa bermanfaat ya Pak ya. Kegiatan santunan tersebut merupakan hal rutin yang digelar setiap Ramadan sebagai bentuk komitmen manajemen hotel dan karyawan kepada lingkungan sekitar hotel yang membutuhkan. Puluhan pelari dari mahasiswa, dosen, dan alumni UB kembali berkumpul di halaman Masjid Raden Patah UB pada Selasa sore kemarin. Mereka kembali akan berlari mengelilingi kampus UB sambil menunggu saat berbuka puasa. Ngabuburan kali ini juga dimeriahkan dengan games dan pembagian hadiah dari produk perawatan wajah untuk pria, yakni KAF. Usai lari, para peserta berkelompok memainkan games melempar karet ke arah produk yang sudah disiapkan. Para peserta berlomba untuk melempar dengan tepat ke arah produk KAF. Sementara itu, peserta yang lain nampak memberikan semangat kepada rekannya yang sedang bermain games. Kegiatan ngabuburan ini merupakan rangkaian dari Gepiar Ramadan 2024 yang digelar oleh Masjid Raden Patah UB. Kegiatan ini selain untuk menunggu saat berbuka juga mengajak kepada mahasiswa untuk menjaga kebugaran tubuh dengan rutin berolahraga. Las Vegas dikenal sebagai Sin City atau kota penuh dosa. 10 menit dari pusat judi terbesar di Amerika, Masjid As-Sabur membuka pintunya. It definitely comes with its challenges, but at the same time, it gives you even more kind of
pride and honor that you're Muslim because everything is easy over here. So we get to choose exactly what we want to be. So when we're choosing to be Muslims, we truly are being Muslims over here. Masjid yang didirikan pada tahun 1970-an ini adalah jawaban bagi kerinduan Muslim di Las Vegas. These masjids are places of refuge, and people are always surprised how strong we are. And on the one hand, it's because you have to be strong to live in an environment like this. Didirikan di bagian barat Las Vegas, Masjid As-Sabur ada di area dengan tingkat kejahatan geng dan transaksi narkoba yang tinggi. We have a very large unhoused population around here, so we work very hard to build relationships with our neighbors so that we can figure out what the people need. For us, we're all one community, and so because we also live here, we're invested here, we're able to really dig down and understand what the community needs. Sejak 2010, area sekitar masjid juga dikembangkan jadi pemukiman terjangkau, Muslim Village atau desa Muslim. Kesederhanaan dan rasa kekeluargaan mengundang jemaah dengan berbagai latar belakang. For me, it actually reminds me like back home. It has a home atmosphere. You know, it's very family oriented. You know, just we feel welcome. You know, myself personally. About 25 minutes. Yeah, because the other mosques nearby about five minutes, but I like it here. It's more heart to heart. Juga menarik perhatian mantan petinju Mike Tyson yang kerap hadir dan menyumbang. He came and looked and he saw that we knew how to get things together if we had some help. So he chose to help us in a great big way. There was other donors too. They are important too. They're just as important. But the biggest donor was Mike Tyson. Komunitas Muslim Indonesia juga giat berpartisipasi dalam kegiatan masjid. The Indonesian community always takes care of the food. So they cook all of the food that they eat in our outside restaurant area, as well as giving them peanut butter jelly sandwiches. So they've been doing that for well over 10 years with us. We don't even have to ask. They just know what's the date and then they know what to do and they show up. Meski tinggal di kota yang terkenal dengan gemerlap duniawi, menurut Ahmad, mayoritas jemaah Muslim memilih profesi yang sejalan dengan iman mereka. If you were to get sick and have to go to the hospital, I would almost guarantee you that your doctor would be Muslim. Half the people you see in here are doctors. We have police officers, we have doctors, we have teachers, we have security guards and bus drivers. Some people have to do what they have to do and they actually have to work in the casino. It's the nature of where we are and people have to survive. And you can make pretty good money in the casinos, but it's a brutal lifestyle. Allahu Akbar. Dari Las Vegas, Nevada, Virginia Gunawan, Nabila Ganinda, Rifan Dwi Astono, VOA.